Oke, Baik, Kak. terima kasih remindernya Kak Andia. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Sorry ya, jadi kita akan lanjut lagi. Oke, nah tadi sampai mana ya? Sampai string ya. Oke, nah jadi tipe data string ini bisa kita masukin karakter ataupun huruf kayak gini, huruf abjad ataupun angka, terus karakter kayak dolar, terus kayak apa lagi ya, karakter karakter lah, yang intinya karakter kayak karakter dan kayak gitu. Boleh, itu namanya string asalkan dibungkus oleh double quote kayak gitu. Oke, next aku akan memperkenalkan tipe data integer. Kenapa aku memperkenalkan tipe data ini? Karena di sesi kali ini aku akan perkenalkan dulu tipe data 4 tipe data dasar gitu, atau disebutnya primitif. Jadi primitif ini dasar tunggal gitu. Jadi ibaratnya kita mau bikin esai, tapi kita harus tahu dulu nih kalimatnya. Nah, sebelum tahu kalimat kita harus menyaring dulu kosakata yang akan kita masukkan. Nah, ini juga sama ya teman-teman. Jadi sebelum ke tipe data yang lebih jauh lagi, kita akan mengenal dasarnya dulu. Nah, di sini ada 4 ya. Jadi tipe data primitif atau tipe dasar tunggal ini ada 4. Yang pertama ada string yang sudah tadi kita pelajari. Selanjutnya ada integer, kemudian yang selanjutnya ada float, dan terakhir ada boolean. Nah, karena tadi sudah kita bahas mengenai string, sekarang kita akan membahas mengenai integer. Jadi integer ini merupakan tipe data bilangan bulat gitu. Mau itu negatif ataupun positif, yang penting adalah bilangan bulat. Misalkan minus 15, 0, 20 dan sebagainya, 5000 misalkan gitu. Itu tipe data integer namanya. Nah, sekarang bagaimana cara pengaplikasiannya di sini? Oke, tadi kan kita udah nge-input name gitu ya. Si name ini variabel name dengan tipe data string. Kemudian kita ingin sekarang integer. Jadi apa yang bisa gitu? Variabel apa yang bisa nantinya di integer gitu? Semisal ya age atau usia gitu. Nah, si tipe data ini tuh biasanya kan integer ya, karena usia kita kan bulat ya. Gak ada usia yang 17,5 gitu, gak ada kan. Misalkan usianya adalah 20 tahun, 21 tahun kayak gitu ya. Kemudian bisa kita setting, kita maunya inputan dari user apa langsung ditulis di sini gitu si nilainya. Misal kita pengen inputan dari user, maka kita harus tulis lagi function inputnya, kemudian kita tanya lagi berapa usiamu semisal gitu. Oke, aku akan menggunakan f-string sepertinya ya, jadi ini akan aku komen terlebih dahulu. Nah, komen apa tuh komen? Ada yang tahu belum komen itu apa? Kenapa nih hijau nih? Ada yang bisa? Perintah. Iya bener. Perintah, perintah buat apa nih? Halo coders, ada yang mau menjelaskan apa itu komen? Oke, aku gak bisa lihat ini sih, aku lagi di VS Code. Oke, jadi komen itu merupakan baris kode yang menggunakan ini teman-teman, crash hashtag gitu, pakai hashtag. Jadi dia ini gak bakalan dieksekusi. Nah, si baris 2 yang hijau ini dia gak bakalan dieksekusi dan gak bakalan tampil di sini lagi gitu. Mari kita buktikan. Misalkan siapa ya, akulah. Nah, jadi kan cuma satu doang ya, tadi kan ada 3 ya outputnya, ada ini gitu. Sekarang cuma satu doang nih outputnya. Halo Dila, senang berkenalan dengan Anda gitu. Kenapa? Karena ini kan aku udah pakai in comment di awal gitu, jadi dia akan diabaikan dan tidak akan ikut dieksekusi. Cara menggunakan komen adalah tinggal kita pakai aja ini si crash sign, hashtag signnya ini, ataupun kita bisa pakai di sini nih, semisal kayak gini. Misalkan ya, name adalah variabel misalkan. Nah, ini tuh gak bakalan dieksekusi dan gak bakalan jadi error juga ke kodenya gitu, karena dia akan diabaikan.
gitu. Kemudian di Python ini ada dua cara sebetulnya untuk komen. Untuk yang pertama kita bisa pakai hashtag ini, yang kedua kita bisa pakai docstring. Maksudnya ya triple quote gitu teman-teman. Nanti kita bahas nanti ya. Oke, semoga kalian bisa paham bahwa ini adalah komen dan nggak akan dieksekusi. Oke, sekarang back to the topic. Kita akan lanjut ke tipe data integer. Ini kan ada age ya. Aku tadi udah bikin variabel bernama age. Kemudian aku udah bikin inputan berapa usiamu gitu ya. Nah, tapi tadi nggak muncul nih di sini. Aku kan udah masukin 20 ya, tapi kenapa nggak muncul nih di halo Dila senang berkenalan dengan Anda nih, kenapa nggak muncul ya teman-teman? Ada yang bisa menjawab kenapa nggak muncul? Belum dimasukin kok variabelnya. Variabel age-nya belum dimasukin. Iya betul, betul sekali teman-teman, belum dimasukin ternyata ya. Nah, cara memasukkannya adalah dengan sama kayak ini. Jadi kita panggil lagi si age-nya dengan dibungkus oleh tanda kurung kurawal gitu, kayak gini. Tapi konteksnya masih kurang nih. Nanti kalau kayak gini, keluarannya kayak gini. Halo Dila, senang berkenalan dengan Anda 20. Maksudnya apa tuh? Nah, kita pakai tambahin konteks lagi ya, teman-teman. Ternyata usia Anda 20 tahun gitu, semisal kayak gini. Oke, sekarang mari kita print. Nah, siapa namamu? Ada yang mau di absen lagi namanya? Saya Bang. Saya kak. Siapa? Nova kak. Oke, Naufal. Berapa usiamu, Naufal? 40 kak. Ternyata sudah tua ya, sudah dewasa. Tua lah. Nah, keluarannya adalah, halo Naufal, senang berkenalan dengan Anda. Ternyata usia Anda 40 tahun. Seperti itu. Oke. Apakah dapat dipahami? Halo coders, apakah dapat dipahami? Dapat dipahami Kak. Dapat Oke, keren. dipahami Kak. Dapat dipahami. Keren, mau jawab itu keren guys. Untuk ngeklik mute unmute itu sebuah hal yang keren menurut aku. Oke, lanjut. Aku pengen nyoba pakai plus sign ini atau tanda plus ini. Gimana ya kalau nanti ada sesuatu gitu ya kalau pakai plus sign? Aku bakal komen dulu si yang pakai F string. Sekarang kita akan membuka si yang pakai plus sign ini. Berarti gimana nih? Kan tadi kita udah pakai F string, jadi tinggal pakai kurung kurawal nih. Kalau misal kita pakai tanda plus gimana nih pakainya? Berarti ditambah lagi kak. Jadi plus age gitu. Iya, betul. Ditambah lagi ya teman-teman. Jadi kita pakai plus lagi di sini, kemudian kita masukkan si variabelnya. Variabelnya adalah yang mana? Tentu saja yang age. Ya, yang age ya. Sorry. Oke. Kita tambah lagi konteksnya ya. Yang ini. Nah, apa tadi? Jangan lupa apa? Jangan lupa. Sorry, salah penempatan nih. Jangan lupa pakai spasi ya teman-teman. Kudu hidung. Jangan lupa pakai spasi. Karena kalau gak pakai spasi nanti nyatu. Oke. Sudah ya, konteksnya benar. Senang berkenalan dengan Anda. Ternyata usia Anda bla 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 tahun. Oke, sekarang mari kita eksekusi. Siapa kan namamu? Ada yang mau di absen lagi? Aku Kak, Rosa. Rofa, ROFA, gini? Iya, Oke. Berapa usianya? 19. Ih, masih muda ya. Kamu semester berapa? Semester 1. Keren. Pakai S Kak, Rosa. Rosa? Iya. Oh, oke. Sorry. Rosa. Oke. Oke, bisa kita lihat di sini. Halo Rosa,
senang berkenalan dengan Anda. Ternyata usia Anda 19 tahun gitu. Tapi ada yang aneh sebetulnya di sini, teman-teman. Apa kalian melihat sesuatu yang aneh? Yang input yang action bisa lebih dispesifikin tadi Kak. Iya, iya. Apa nih yang mau dispesifikannya, kenapa nih? Kenapa emang sama age-nya ini? Dispesifikin jadi integer, khusus integer. Iya, betul. Nah, jadi di Python ini teman-teman, meskipun kita tuh maksudnya adalah si age ini pengen nginput integer, tapi karena kita nggak didefinisiin si integernya di sini, maka masukkan defaultnya adalah string gitu. Jadi meskipun kita udah masukin nih 19 ya, ini kan angka ya teman-teman. Tadi aku bilang kalau integer itu bilangan bulat kan ya. Tapi kenapa ya dia jadinya string gitu? Ya karena itu default di Python itu kayak gitu. String gitu masukannya. Teh. Nah. Guys. Mari kita ulangi. Misalkan Rosa 19. Wah, ada apa ini? Kenapa nah? Masih kebalik Kak. Harusnya int dulu, int input. Iya betul, Naufal ya itu. Iya Kak. Wah, Kak Naufal ini keren sekali teman-teman. Beliau sudah paham berarti ya. Nah, jadi tadi tuh Ya sudah sepuh. ya jadi tadi tuh kebalik. Jadi harusnya integer dulu baru input. Nah, artinya ini tuh kita akan menginput sesuatu nilai yang bertipe data integer karena kita sudah mendefinisikan dulu int di sini. Int itu adalah integer gitu. Oke. Nah, kita kan udah masukin ya 19 ini berarti sudah integer ya sekarang karena ininya integer gitu. Tapi apa ini teman-teman? Kenapa ada bug di sini? Kenapa nih? Nah, kalau ada error kayak gini bisa kita baca ya, ternyata di line 6 atau di baris ke-6. Di baris ke-6 tuh ini berarti ya. Emangnya apa yang salah di sini ya, teman-teman? Nah, ternyata si string yang kita print tadi, si hello terus plus name terus senang berkenalan dengan Anda bla 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 ini can only concatenate string, not integer to string. Nah, jadi kalau kita pengen menyisipkan atau menggabungkan si variabel ke dalam string, kita itu gak bisa menggabungkan si antara string dan juga integer atau antara float dan juga string, itu gak bisa gitu. Kalaupun mau, kita harus mengconvert atau mengubah dulu si tipe data yang awalnya integer ini menjadi string gitu. Jadi kayak bolak-balik gitu ya. Gitu teman-teman. Kayak caranya adalah kita gunakan str terus dalam kurung. Sama halnya kayak tadi ya, ini int terus dalam kurung gitu sintaksnya. Nah, artinya si age yang tadi yang kita input 19 di sini, nah, yang awalnya masuk ke sini dia dengan tipe data integer, kemudian kita pengen diselipkan si variabel age ini ke dalam string, kita ubah dulu si tipe data integer tadi ke dalam string atau namanya itu di convert gitu ya. Caranya dengan kita ketik aja str terus dalam kurung, isi dalam kurung itu adalah variabel yang mau kita ubah tipe datanya gitu. Oke. Aku harap sekarang kita nggak error lagi. 19, oke. Dan hasilnya tidak error ya teman-teman. Halo Rosa, senang berkenalan dengan Anda. Ternyata usia Anda adalah 19 tahun gitu. Oke. Mari kita review dari yang awal sampai sekarang. Jadi kita sudah mengenal function print dan input. Kemudian kita sudah mengenal tipe data string dan integer. Kemudian kita juga sudah mengenal 3 fitur untuk menggabungkan atau menyelipkan si variabel ke dalam string. Yang pertama menggunakan koma, kemudian
menggunakan plus, dan terakhir menggunakan F string gitu teman-teman. Oke, apakah bisa mengikuti sampai sini? Apakah ada pertanyaan? Baik Kak, bisa insya Allah. Bisa Kak. Oke, hebat. Oke, selanjutnya aku ingin memperkenalkan tipe data yang ketiga, yaitu tipe data float. Jadi tipe data float ini merupakan tipe data yang memiliki koma gitu, atau angka desimal. Jadi tipe data float itu sama dengan angka desimal, dia memiliki koma gitu, bukan bilangan bulat. Misalkan 3,14, 22,8, kemudian 7,8, kayak gitu ya. Oke, apa kira-kira yang bisa kita input dengan tipe data float? Berat badan Kak? Orang disebut Kang Lin gitu. Iya, berat badan betul, ataupun tinggi badan bisa ya. Semisal berapa nih? Mau diinput apa mau langsung di sini, teman-teman? Input biar di Boleh, custom. boleh. Berarti kalau diinput kita harus apa tadi ya? Harus itu kayak di atas input dulu. Kayak dalam kurung input gitu gak sih Kak? Ya, betul, 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 betul. Ya, harus, tapi kita harus definisin dulu ya, float gitu. Karena kita kan pengennya float. Terus misal berapa berat badan berarti? Berat badan Anda. Oke. Terus karena kita udah nambah nih variabel, haruskah kita menambah konteks juga di sini? Halo coders. Harus Kak. Bentar Kak, ngelag. Harus Kak. Oh, nge-lag ya. Oke, oke. Otak Iya, ya, harus. ngelag. Oh, aku nge-lag. Enggak, otak saya ngelag. Oh, oke, oke. Oke, nah kita harus tambah juga konteksnya ya, karena kalau gak ditambahin konteks kita gak bisa manggil ini, dan si weight-nya itu gak bakal tampil di sini. Berarti kira-kira konteksnya apa ya? Tadi 9 tahun, terus oke. Dan misalkan dan berat badan Anda adalah bla 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 kilo berarti ya? Kilo. Ya, kilo kan berat badan tuh. Oke, di sini kita akan memasukkan atau memanggil si variabel weight tadi. Gini, sorry, aku di sini kan pakai plus sign ya. Aku akan pindah lagi ke f string karena lebih nyaman. Oke, kita akan komen dulu si plus sign ini, kemudian kita akan back to f string. Tahun dan berat badan Anda adalah weight kilogram. Oke, clear dulu ya. Selanjutnya, siapa yang ingin di absen lagi? Fatir. Oke, Fatir. Berapa usiamu? Fatir? 50. Boleh. Berat badannya berapa nih, Fatir? Halo, berat badan Fatir berapa nih? 90. Yang ada komanya 90 berapa nih? 90 berapa? 90,9. Suaranya kayak alien ya. Kayak Imratus. Oke. Dan tampillah, halo Fatih, senang berkenalan dengan Anda. Ternyata usia Anda 50 tahun dan berat badan Anda adalah 99,9 kg. Oke. Selanjutnya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan?
Tidak, insya Allah sudah paham. Keren banget ini, siapa Mbak namanya, keren sekali sudah paham. Pasti Mbak ini aslinya pro ya, pro kontra. Mahal. Enggak kroco kok. Oke. Saya ingin bertanya boleh. Iya Maaf. ya. Kalau yang di plus kayak gimana jadinya? Apakah sama di deklarasi STR? Nah, iya betul. Karena anjay. Karena kayak yang aku bilang tadi, kalau float sama integer itu gak bisa digabung sama string. Jadi harus sama-sama di convert dulu ke string. Kayak gini nih. Kayak gini gitu. Biar gak ada error kayak tadi. Apakah mau ya Izin bertanya, ya kalau misalnya kan itu harus string semua ya. Kalau misalnya kalau float harus float semua gitu, apa enggak? kalau plus harus plus semua, maksudnya kalau misalkan kita menggunakan tanda plus ini ya, Iya, setiap gitu. kita panggil variabel kita tambah lagi plusnya gitu ya maksudnya. Iya kan itu asalnya float harus diubah ke string dulu. Nah, kalau misal nih tipe datanya tuh float semua, bisa bisa nggak di satu barisin gitu float semua, atau emang nggak bisa dicampur string dan float gitu? Gimana sih? Ya kalau misalkan kita pakai tanda plus untuk menggabungkan si float sama stringnya, kita harus ubah dulu ke string kayak gitu. Oke, enough. Iya Kak, makasih. Oke, selanjutnya aku akan memperkenalkan fitur untuk membulatkan bilangan desimal karena kita lagi bahas float ya. Kalian tahu kan kalau bilangan nilai asli dari pi tahu kan yang lingkaran itu pi r kuadrat, pi-nya tahu kan? Itu Tiga 3,14 berapa gitu bla bla bla, masih banyak sebetulnya kan. 22/7. Iya itu iya. Ya benar, kalau pecahnya 22/7. Tapi kalau untuk desimal itu kan 3,14 terus berapa gitu. Masih banyak itu sebetulnya digitnya gitu. Nah, di sini aku akan perkenalkan fitur untuk mempersingkat si bilangan float ini. Maksudnya si pi ini menggunakan fitur yang ada khusus untuk float. Sebelumnya mari kita membuat file baru. Di sini misalkan apa ya namanya? Lingkaran. Oke. Tadi kita di awal bikin file hello.py ini, kita bikinnya di sini ya, teman-teman. Nah, ada satu cara lagi yaitu menggunakan ini keyword code lingkaran.py di terminal. Jadi keywordnya adalah code, kemudian kita tulis si nama filenya, kemudian nama extension filenya gitu. Oke. Misal nih X-nya adalah 22, terus Y-nya adalah 7 nih. Terus kita pengen pi adalah si X ya. Si X Sorry, Kak. jadi kayak 2/7 jadi 3,14. Dila, sorry. Ya. Kayaknya aku mau reminder, ini tadi salah Google Meet-nya deh. Kita pakai yang nggak premium, dan bakal berhenti 1 menit lagi. Kayaknya bakal pindah dulu kali ya, biar enak. Oh, oke. Oke. Nanti aku share Google Meet yang barunya di Discord ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan kembali lagi dengan link yang baru. Ditunggu ya link barunya. Baik. Baiklah. Kayaknya aku mau koreksi dikit tadi, nambahin for your information juga ya teman-teman. Tadi ada peserta yang bilang kan kalau F-nya tuh buat plot juga,
Kayaknya aku mau koreksi kalau misalkan float di sini tuh bukan F di sini tuh bukan float ya teman-teman, tapi format gitu ya teman-teman. Itu aja sih. Oh, Ya, takutnya Ah, tadi misunderstanding itu. Iya, iya, iya. Asia. Oke, oke. Oke, thanks Kak Oke, Rudi. Iya, iya, benar benar oke, benar. oke. Iya benar, F di sini bukan untuk float gitu. Not F for float, bukan gitu. Tapi untuk ya memformat ini supaya jadi bilangan bulat gitu. Beda kayak float yang tadi gitu. Oke, apakah dapat diikuti sampai sini, teman-teman? Halo, teman-teman. baik Coders. Kak. Dapat dimengerti Kak. Oke. Bisa dimengerti. Oke. Nah, Bisa, Kak. oke. Sekarang mari kita komentar dulu. Aku akan perkenalkan tipe data keempat, yaitu boolean. Nah, tipe data boolean ini merupakan tipe data yang digunakan biasanya untuk control flow atau conditional gitu. Jadi logic gitu. Nah, tipe data boolean ini ada dua, yaitu nilainya true atau false. Tadi kan yang si float ini desimal, integer ini angka bulat, terus bilangan bulat. Yang si string ini karakter atau nilai yang diapit oleh double quote. Nah, sedangkan si boolean ini tipe datanya cuma dua. Kalau nggak true yaitu false gitu. Oke, semisal kita bisa gunakan apa ya? Kayak misalkan taruhlah kita misalkan X adalah 33. Terus semisal Y adalah 7. Terus kita pengen print semisal X kurang dari Y misalkan. Nah, oke, clear dulu. Oke, dan hasilnya adalah false. As I said before ya, tipe data boolean itu ada dua. Kalau gak true ya false gitu. Ini kan hasilnya false. Kenapa false? Karena si X ini kan 33 ya teman-teman. Kemudian si Y ini adalah 7. Dimana 33 kurang dari 7 itu kan berarti salah ya, false gitu, nggak true. Kecuali kalau semisal ini adalah 71 semisal. Nah, kita run ulang. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah true gitu, bahwa si 33 ini kurang dari 71, hasilnya adalah true. Terus kita pengen make sure kalau si ini tuh tipe data boolean, gimana caranya? Bisa kita print type gini, terus teman-teman bisa lihat bahwa si tipe datanya adalah boolean kayak gitu. Untuk lebih lanjutnya, kayaknya tipe data boolean ini akan bisa kita temui lagi di sesi selanjutnya, di sesi 1 mengenai kondisi gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap mengikuti course ini karena saling berhubungan gitu ya. Nanti akan dibahas lebih lanjut ini oleh Kak Andi di sesi selanjutnya. Oke, untuk tipe data boolean aku cukupkan. Selanjutnya mari kita beralih ke function ya. Dari tadi kan kita udah bikin function nih, kayak print, input gitu ya, basic function. Nah, bisa gak sih kita bikin function kita sendiri? Bisa, tentunya bisa, sangat bisa gitu. Mari kita membuat our own function kita sendiri. Misalkan ya, mari kita buat file terlebih dahulu, misalkan greetings gitu .py. Kemudian nah, di sini cara untuk membuat function adalah dengan keyword def. Jadi kita ngedefine dulu gitu. Def misalkan nama functionnya adalah greetings gitu .py, terus dalam kurung, terus ini. Nah, gini ya, ini adalah sintaks untuk membuat function kita sendiri. Teman-teman bisa ganti greetings ini pakai misalkan multiply ataupun adds ataupun apa ya, misalkan luas lingkaran gitu, tergantung konteks yang akan dipakai untuk programnya apa gitu. Nah, ya sedikit reminder, si function def ini digunakan untuk
untuk mendefinisikan parameter. Jadi parameternya kita taruh di dalam si dalam kurung ini. Misalkan parameternya itu adalah name gitu misalkan. Terus bisa gak sih kita nyimpen langsung argumen gitu? Bisa, tapi kita harus tetap pakai parameter di dalamnya. Misalkan kayak gini nih, Dila gitu misalkan ya. Nah, apa sih parameter itu? Parameter itu adalah placeholder gitu, nama yang dipakai untuk variabel gitu. Jadi nanti kita akan memasukkan nilai, kemudian si nilai ini mereverse ke si variabel atau si parameter yang ada di dalam tanda kurung ini gitu. Ya misalkan taruhlah kita akan greeting kan menyapa ya. Taruhlah kita akan menyapa teman-teman si coders ini. Misalkan kita taruh print halo coders dan halo, misalkan kita name ya, name. Nah, kita kan udah panggil name di sini, tapi di sininya belum dimasukin ya. Oke, sudah dimasukkan. Nah, si print ini masuk ke dalam block code si function. Terus si function ini bisa kita pakai berkali-kali. Jadi kalau semisal nanti kita udah bikin program yang lebih kompleks gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan si function ini untuk dipanggil lagi. Tadi kan kita bikin variabel. Nah, sebetulnya si variabel ini merupakan basicnya gitu. Jadi si variabel juga bisa dipanggil lagi sama kita di baris-baris yang jauh misalkan. Nah, untuk pemrograman lebih lanjut kita bisa pakai function untuk dipanggil lagi gitu teman-teman. Oke, nah cara memanggil function ini kita bisa langsung aja panggil si nama functionnya, greeting misal, terus name. Bukan name. Nah, kita isi si name ini apa misalkan. Siapa ya misalkan? Ada yang mau dimasukin ke sini namanya? Kicau Kak, kicau. Pical. Gimana nulisnya? Spell please. Kicau. Kicau. Oh, kicau. KICAU. Sorry ya. Iya, Kak. Sorry. Aman, Oke. Kak, aman. Oke. Sekarang mari kita run lagi. Oke. Dan keluar ya. Hello coders dan hello kicau. Nah, jadi si kicau ini merupakan argumen. Argumen itu nilai aktual, kayak tadi ya. Nah, dia bertipe data string karena dia itu diapit oleh double quote kayak gini. Terus si nilai kicau ini akan masuk ke name ini gitu. Karena kan kita manggil si greetings ini. Kemudian si name yang ada di sini kita masukkan argumen kicau. Nah, jadi nge-reverse ke sini gitu. Kemudian kita mau menampilkan sesuatu di terminal, maka kita gunakan print hello coders dan hello gitu name gitu ya. Maka keluarlah di sini hello coders dan hello kicau gitu teman-teman. Aku minum ya sebentar. Teman-teman jangan lupa minum ya, jaga kesehatan. Oke. Selanjutnya mari kita coba buat function lagi, semisal luas lingkaran gitu. Luas lingkaran tuh apa sih formulanya teman-teman? Rumusnya apa? PR kuadrat. PR kuadrat. Ya betul sih. Betul teman-teman. Tapi ya betul. PR kuadrat. PR kuadrat ya. Betul sih. Oke. Nah, kita akan mengimplementasikan docstring. Jadi docstring itu merupakan komentar sama kayak tadi ya. Cuma bedanya adalah docstring ini biasa kita pakai di dalam function. Karena untuk nge-reminder si penulis gitu kalau misal si function ini digunakan untuk apa gitu. Misal kita mau nulis di sini
function ini digunakan atau boleh digunakan untuk mengoperasikan misalkan luas lingkaran. Nah, terus kita tulis lagi misalkan kita butuh variabel x misalkan. Terus si inputannya harus integer misalkan. Terus kita butuh variabel y juga harus integer misalkan. Bentar deh, VR kuadrat berarti kita butuh v ya sama r. R tuh jari-jari kan ya. Nah, kayak gini. Terus bisa kita tulis lagi apa ya? Berarti konteksnya kalau kita mau nulis luas lingkaran di sini. Udah paling kita harus nge-return si PR kuadratnya. Berarti rumus PR kuadrat itu Pi dikali R kuadrat. Bener gak ya? Nih, hopefully bener. Terus kita butuh variabel result untuk formulasi dari ini. Berarti kalau kita bikin variabel result, yang di returnnya adalah result berarti ya. Nah, kayak gini. Semisal kita pengen, berarti semisal pi-nya adalah berapa ya teman-teman kira-kira? Ya, pi mah kan udah ditentuin ya 3,14. Sorry nge-lag. Terus jari-jarinya kira-kira berapa ya teman-teman? 4. Boleh 4. Nah, terus ini ya formulanya adalah pi dikali r di pangkat 2 gitu. Oke. Nah, ini tuh apa sih? Aku bikin apa sih ini? Nah, ini komen yang kita pakai tanda hashtag atau crush. Kemudian yang ini namanya adalah docstring, diapit oleh 3 tanda kutip ini, triple gitu. Nah, ini bisa kita panggil atau sebut pseudocode. Jadi pseudocode ini merupakan bahasa manusia gitu, bukan bahasa Python, bukan bahasa pemrograman gitu, bahasa manusia untuk bisa kita gunakan untuk to-do list. Misalkan nih, kita kan ini to-do list juga ya namanya. Kita mau melakukan apa, terus kita butuh apa, ternyata kita butuh pi, butuh r gitu. Pi-nya harus tipe data apa, ternyata kita harus, ini float harusnya. Nah, kita butuh tipe data ini, terus r-nya integer misalkan gitu ya teman-teman. Terus nanti kita pengen nge-return result. Si resultnya apa isinya? Si resultnya adalah isinya itu formula dari si luas lingkaran. Oke, sampai sini. Sekarang kita akan melanjutkan function luas lingkaran ini. Berarti kita harus menentukan parameternya terlebih dahulu. Apa yang akan kita masukkan gitu. Berarti kita kan butuh pi dan juga butuh r gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya berarti kita tulis resultnya di sini, yaitu formulanya tadi ya, apa gitu. Formulanya adalah ini. Kemudian kita print result gini. Oke. Terus jangan lupa kita panggil si function luas lingkarannya kayak gini. Nah, kita isilah di dalam tanda kurung ini pi-nya berapa, terus r-nya berapa. Karena tadi kita udah bikin to-do list di sini, bisa kita lihat bahwa si pi-nya adalah 3,14 ya. Terus si r-nya adalah 4 gitu ya. Oke. Nah, ini adalah hasil setelah di running. Jadi gimana nih maksudnya gitu. Jadi gini, kita kan pertama bikin function luas lingkaran, dimana kita pengen, berarti konteksnya pengen mengoperasikan luas lingkaran ya. Berarti kita butuh parameter pi dan r, karena kan rumusnya pi r kuadrat ya. Nah, dibuatlah docstring yang berisi pseudocode atau to-do list yang akan kita lakukan gitu di sini. Nah, ternyata kita butuh pi dan butuh r. Kemudian nilainya sudah ada, ini 3,14 dan juga 4.
Kemudian kita butuh result di sini teman-teman. Nah, ini kan PR kuadrat ya. PR itu kan Pi dikali R pangkat 2. Nah, ini namanya operator ya teman-teman. Nah, ini operator kali. Terus ini kan harusnya operator kali juga, kan ini tandanya kali gitu. Enggak ya teman-teman. Karena si kalinya ini ada 2, dia itu merupakan pangkat gitu di sini tuh. Kemudian kita print lah si resultnya berapa, dan hasilnya pasti sudah ada ya di sini. Nah, cara untuk kalau kita nggak manggil si ini, sebetulnya dia nggak akan muncul di sini gitu. Kayak gini nih, kayak gini doang gitu, dia gak akan muncul. Untuk supaya bisa muncul, maka kita butuh memanggil si function tadi. Maka kita panggil lah si luas lingkaran atau si nama function tadi. Kemudian kita masukkan juga argumen di dalamnya, dimana berarti si Pi ini 3,14 dan si R ini adalah 4, seperti itu. Oke. Tapi apakah kalian melihat hal yang aneh dari to-do list dan juga pengimplementasiannya? Apakah ada yang melihat hal yang, wah itu kan di to-do listnya gitu, tapi pas implementasiannya aku gitu misalkan? Ada gak? Ada gak? Halo? Izin Kak, ada di return Kak, di docstringnya ada return. Betul teman-teman, Di betul. Iya komennya betul. Keren sekali, sepertinya abang-abang ini pro ya teman-teman. Beliau bisa melihat ada yang aneh gitu. Ya benar-benar, ya benar teman. Di sini kan aku tadi nulisnya itu adalah return result. Sedangkan aku nulisnya adalah print gitu. Ya, sebetulnya gak salah, cuma emang kalau misal nanti udah bekerja sama dengan orang lain kan kita harus sesuai dengan to-do list gitu ya. Jadi mari kita ubah si print ini menjadi return gitu. Nah, return ini apa sih? Ada yang bisa apa? Ada yang tahu? Ada yang ingin mengeluarkan pendapat si return ini apa? Halo coders. Sepertinya coders sudah mulai mengantuk. Nah, jadi si return ini dia itu fungsinya untuk mengembalikan suatu nilai di dalam pemrograman. Nah, jadi kan kita nih udah memformulasikan ya, operasinya adalah Pi dikali R pangkat 2. Terus kita masukkanlah si ini ke dalam variabel result gitu. Terus kita pengen mengembalikan si result ini supaya nanti bisa kita recall lagi gitu. Nah, tapi kenapa ya gak muncul apa-apa gitu teman-teman? Padahal kan udah di return gitu. Ada yang tahu gak? Poin nih teman-teman, tahu gak sih sebetulnya aku tuh pengen ngobrol sama kalian tuh sebetulnya nanti kalau ada yang ngerespon aku nanti tuh dicatat namanya karena dia udah aktif gitu. Ada yang tahu gak nih kenapa pas kita running dia gak muncul? Any thoughts? Oke. Karena dia gak di print sama kita gitu teman-teman. Dia di return tapi dia gak di print sama kita. Jadi return itu hanya untuk mengembalikan nilai gitu. Nah, kalau kita pengen dia muncul, kita harus print gitu di sini. Oke, jadi ini muncul ya 50,24 gitu. Oke. Apakah sampai sini bisa mengikuti? Aku mau lihat ke room. Insyaallah Kak. Wah, KKY ini sepertinya mulai mengantuk ya. Tapi tidak apa-apa, tetap semangat ya. Ini baru jam 8:30 teman-teman. Bahkan support system aku juga masih menunggu aku di sini. Kak ingin bertanya boleh? Oh iya boleh. Itu kalau misalnya printernya nggak dipakai jadi gimana? Kalau returnnya nggak dipakai,
kita bisa pakai result gitu ya, result sorry kita bisa pakai print gitu untuk menampilkan nantinya. Tapi kalau gak dipakein apa-apa, bagaimana ya? Mari kita coba Gitu. kayak gini ya. Wow, ternyata dia mengeluarkan non, teman-teman. Non itu apa ya? Any thoughts? Tidak terdeteksi mungkin. Jadi si non ini sebetulnya adalah tipe data, teman-teman. Tadi kan kita mengenal tipe data ada 4 ya, yang primitif itu. Ada integer, float, string, dan juga apa satu lagi? Boolean. Ya, boolean. Nah, si tipe data non ini merupakan tipe data khusus gitu. Di tipe data khusus ini ada 2 ya, ada yang kompleks dan ada yang kompleks dan non. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Type non type gitu. Oke. Terima kasih atas eksperimennya. Any thoughts? Kak, boleh nanya? Ya. Oke. Nah, boleh scroll dulu ke atas, Kak? Iya, boleh. Oke. Di sana kan ada ini ya, docstring gitu. Nah, apakah di setiap function itu butuh docstring gitu, Kak? Kan soalnya itu kan nggak dieksekusi ya. Ya mungkin pertanyaan saya, Kak. Oke. Great question. Nah, iya ya, kenapa ada docstring di sini? Sedangkan di sini nggak ada docstring, teman-teman. Ya, tadi di sini nggak ada docstring ya. Nah, sebetulnya docstring ini opsional, tergantung kita mau bikin program apa gitu. Kalau yang ini kan kita bikinnya simple ya. Ini simple nih. Bisa aja nih kita taruh di sini kayak semisal apa ya? Berarti name. Misalkan kita nulis nih, name-nya diisi nama peserta gitu. Gitu ya misalkan. Kita cuma butuh ini doang. Tapi sebenarnya ini juga opsional. Kita bisa pakai dan enggak. Tergantung kita butuh enggaknya. Sedangkan kenapa di sini dipakai? Karena kan selain untuk memperkenalkan docstring, aku juga pengen bikin to-do list supaya nanti aku bisa ingat nih apa yang aku butuhin untuk program luas lingkaran ini gitu, Kak Teguh. Jadi intinya opsional. Tetapi kalau semisal dalam program yang sudah kompleks, menurut aku itu harus sih. Karena kan siapa tahu ya, manusia kan tempatnya salah, asik. Jadi manusia itu kan suka lupa gitu ya. Nah, bisa nih ditaruh docstring di sini sebagai pengingat dan juga bisa dipakai untuk to-do list kayak gitu. Oke, apakah terjawab? Cukup, Kak, cukup dipahami. Terima kasih, Kak. Oke. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah 2 ya tadi. Halo coders. Sepertinya teman-teman tidur nih. Belum, Kak. Belum hadir. Mulai pada pusing, Kak. Hadir. Kalian Nampal betul. Pusing, Kak. Karosa awalnya ini pasti suka anime ya? Wibu dikit maaf. Oh, nggak apa-apa Kak. Keren Kak, keren. Lanjutkan. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti aku upload ini ke YouTube ya. Asik. Supaya bisa di rewatch gitu loh. Ada gue. Upload source code, Kak. Oh iya, betul. Betul. Kalian jangan lupa ya nanti saling connect LinkedIn di channel kenalan. Siapa tahu ya sih, siapa tahu gitu. Apakah ada yang ditanyakan? Atau aku mau deh dua orang atau 1 orang untuk mereview apa yang sudah kita bahas malam ini. Mulai dari misalkan function, variabel, tipe data, boleh 1 orang. Saya boleh, Kak. Boleh. Kak. Kak Reza tolong dicatat ya ini nama orangnya. Silakan Novel ya. Iya. Boleh. Di awal tadi. Jadi kita pertama belajar yang pertama print ya. Nah, jadi si print itu fungsinya buat nampilin output. Terus yang kedua, tadi kita tuh belajar tipe data ya. Yeah. Nah,
tipe datanya itu ada 4 biji ya kayak. Tadi itu ada yang apa? Primitif sama apa satu lagi? Iya, primitif sama yang khusus. Tapi khususnya itu kita baru kenal sedikit segini. Yang primitif itu ada 4. Tadi itu ada string, integer, float, sama boolean. Kalau yang apa tadi yang kompleks ya? Yang kompleks itu ada baru kita kenal non-nonnya. Nah, terus tadi juga kita mengenal format string buat si ini. Jadi format string itu lebih fleksibel. Jadi kita bisa nginput string, terus kita mendeklarasikan si apa namanya dia punya variabel itu dengan dikurung kerawal gitu aja. Iya. Nah, terus kita juga kedua kita mengenal apa tadi round ya. Iya. Nah, jadi round itu kayak pembulatan gitu. Iya, betul. Jadi ya. Jadi kita misalnya nih si roundnya itu mau dibatas berapa angka di belakang koma. Kita bisa dideklarasikan misalnya kita input 4. Berarti yang tadi ya yang nulis P itu 3,14 komanya 3 koma belakangnya ada 4 angka setelah koma gitu. Iya, iya. Kalau Iya. mau contoh itunya 6, maka di belakang koma akan ada 6. Iya, betul, 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 betul. Terus ini yang terakhir tadi kita belajar mengenai function. Nah, function ini sangatlah berguna kalau misalnya kita mau kita kayak udah punya rumus sendiri gitu, terus kita panggil gitu, gampangnya. Gitu gak? Bener gak? Iya, iya, iya. Ya, jadi gitu juga. Udah sih paling. Oke. Kasih. Wow, sangat luar biasa ya, marvelous, marvelous. Aku kasih react. Keren sekali. Keren sekali. Terima kasih ya Muhammad Naufal yang sudah mereview dari awal sampai akhir. Sangat luar biasa ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman juga bisa berani untuk speak up, untuk nge-review pembelajaran-pembelajaran kita di sesi selanjutnya. Dan sebetulnya ini dicatat ya sama kakak-kakak dari tim kita sebagai peserta aktif, berarti nih masuk kategorinya. Oke, mungkin apakah satu lagi apakah ada yang ingin menambahkan satu lagi? Apakah ada? Tidak ada, Kak. Oh, oke. Tidak ada, sudah sama Naufal semua ya. Oke, baik. Oke. Terima kasih Kak Naufal, terima kasih untuk semuanya yang sudah memperhatikan dari awal pembelajaran sampai akhir. Aku mohon maaf kalau semisal ada kosakata atau artikulasi aku yang kurang jelas gitu, atau ada yang salah gitu ya. Karena aku ini bukan pro ya, anjay, nggak pro gitu aku tuh. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, boleh nanti di Discord di channel Ask ya. Jangan lupa pakai ini ya Discordnya, gunakan Discordnya ya teman-teman. Oke. Jangan lupa kenalan juga. Oke, baik. Nah, setelah ini jangan keluar dulu ya, karena kita akan ada kuis. Kita akan ada kuis teman-teman. Kita ada kuis ya. Ya, benar. Nah, karena sekarang sesi aku udah selesai, aku kembalikan ke moderator yang keren dan luar biasa deh, ini my muse, anjay. Silakan. Asik. Oke, thank you tadi lah. Oke. Wah, gimana nih guys? First kelasnya dari pertemuan kita 1/8 berarti ada sisa 7 pertemuan lagi. Ya, tadi sedikit recap juga ya aku. Lumayan banyak kan yang dibahas, ada lumayan banyak juga yang dipraktekin, mulai dari variabel, tipe data, function dan lain sebagainya. Harapannya teman-teman nanti bisa review lagi, karena aku sendiri bisa ngejamin mungkin gak bakal terlalu maksimal belajarnya kalau cuman sekali recap gitu, misalnya sekali ngelihat doang, kecuali memang teman-teman udah punya basic gitu. Buat yang masih beginner, kalian nanti bisa lihat lagi materinya di record yang bakal kita share di grup Discord juga. Jadi tolong pantengin Discordnya, kalau perlu diinstal di laptop desktopnya atau di HP-nya masing-masing.
Biar nanti kalau misalkan ada info terbaru kita bisa share dan juga kalian bisa tahu di Discord-nya. Oke teman-teman. Jadi jangan lupa juga dipantauin terus Discord-nya di bagian pengumumannya, di bagian lectures-nya, assignment, discussion atau DS-nya juga gitu ya. Kalau masih ada yang belum ngerti atau belum terbiasa pakai Discord, diulik-ulik aja gitu karena aku juga mau ngasih wejangan mungkin ya. Kalau misalkan si materi ini tuh nggak bakal bisa kalian mastering atau nggak bakal bisa kalian bikin jadi paham sebenar-benar paham gitu ya tanpa belajar sendiri lagi. Jadi kalian perlu tetap self learning gitu, juga ngulik-ngulik karena biasanya anak IT itu ya pintar-pintar ngulik gitu anak-anak IT itu. Jadi harapannya kalian setelah ini bisa sharing, bisa ngulik sendiri juga atau discussion di grup gitu ya. Oke, kayak yang tadi kita udah bahas itu, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Sesi kuis ini kita bakal adain di Kahoot ya tadi ya. Iya betul, di Kahoot. Ya di Kahoot. Jadi mungkin bisa langsung bisa aja kali ya Teh Kahootnya di mana nih? Di grup atau di sini atau di Discord? Boleh deh di sini juga boleh, biar agak keluar Aja kali ya. Oke, berarti boleh dibuka di section chatnya. Nanti teman-teman bakal langsung direct ke Kahootnya ya teman-teman. Link tuh buat kebutuhan tugas lah. Ini kita kebutuhan fun-fun aja. Tapi fun-fun juga. Buat teman-teman yang bisa gitu kuisnya bener semua atau nilainya paling besar maksudnya dengan cepat dengan tepat itu bakal dapat poin tertinggi di POTW nanti atau Programmer of the Week. Nah, jadi teman-teman selama menunggu itu kita ingetin lagi bakal ada namanya POTW atau Programmer of the Week. Misalkan nanti siapa tuh, misalkan tadi Noval, terus angkatan 24 tadi siapa ya nggak tahu, lupa namanya, itu ngejawabnya bener-bener semua nih. Nah itu ada kesempatan buat di akhir minggu tuh jadi Programmer of the Week yang nama dan mungkin mukanya kalau misalkan teman-teman mau bakal kita pajang gitu di sosmed. Jadi semangat buat ngerjainnya, yang jujur juga karena mungkin bakal les AI kali ya karena mungkin termakan waktu juga. Tapi semoga teman-teman bisa ngerjain dengan jujur. Udah pada join belum Kahootnya? Itu Kahootnya ada di chat ya teman-teman, chat Google Meet ya. Boleh join dari sekarang. Wah ini ada perolehan skor sementara ya guys. Ada tier tadi yang pertama tuh. Apa yang akan dilakukan oleh statement berikut? Statementnya data sama dengan input buka kurung tutup kurung. Merah menampilkan input kepada pengguna. Biru membuat elemen input pada HTML. Kuning orange tuh itu pokoknya menerima input dari pengguna. Hijau menampilkan message box yang diinput pengguna. Data sama dengan input menampilkan input. Merah menampilkan input. Biru membuat elemen. Hijau menampilkan message. Kuning menerima input. Apa tuh kalau misalkan data sama dengan input? Lagi merah menampilkan input. Biru membuat elemen. Hijau menampilkan message. Atau kuning menerima input. Oke. Bisa ya, pada bisa ya. Keren. Padahal Kahootnya lagi error. Keren-keren. Oke. Anggau tir. Oke. Sengit ya. Keempat, bantu admin untuk membulatkan angka di bawah dengan function round menjadi 5 digit. Nah, kan tadi udah dikasih tahu tuh kalau membulatkan tuh pakai function up round gitu kan. Tapi tulisnya gimana? Apakah round pi, 5, round merah round pi, 5, biru round pi titik 5, kuning round 5, pi, hijau round pi titik 25. Sekali lagi, merah round pi, 5, biru round pi titik 5, kuning round 5, pi, atau hijau round pi titik 25. Untuk membulatkan nih, tadi pakai fungsinya yang mana? Titik atau koma atau angkanya dulu atau titik 2? Jawabannya round pi, 5. Oke, nice. Banyak juga yang jawabnya bener ya. Itu tiba keluar dari kuisnya, nggak apa-apa. Ini kita have fun aja ya. Nggak masuk poin kayaknya, soalnya agak error dari kita nih. Sorry ya. Last question. Tanda tanda garis miring 2 di bawah digunakan untuk komentar dalam bahasa pemrograman Python. Itu benar atau salah tuh? Tanda slash atau bagi-bagi atau garis miring itu tuh katanya buat komentar di bahasa Python. Itu tuh benar atau salah?
Boleh langsung dijawab di Kahoot ya, jangan di chat Google gitu. Benar atau salah, tanda slash atau bagi-bagi atau garis miring itu tuh buat komen, tapi di Python bener atau salah tuh. Jadi ini cuma dua jawabannya, true or false. Jadi 50-50 chance buat jawab nih. Kalau oh ya biru tuh benar ya, merah tuh salah. Biru benar, merah salah. Jawabannya salah teman-teman. Yang jawab benar seorang. Oke. Kita lihat podiumnya, guys. Siapa yang pertama? Oh, yang ketiga dulu. Yang ketiga Nero, yang kedua Tir 10, dan yang pertama ada siapa nih? Yang pertama Anggau. Oke. Kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. Emot like-nya mana emot like-nya? Ada yang keempat barusan. Oh, yang keempat. Mana yang keempat? Rindi kalau nggak salah. Oh, nggak kelihatan, sorry. Boleh dikasih emot jempolnya adik-adik? Semuanya kakak-kakak maksudnya. Keren. Itu ya, itu mungkin jatuhnya apa ya? Jatuhnya percobaan kuisnya aja. Nanti kita ya gitu. Nanti pasti ada kuis penggantinya gitu ya, dengan soal yang berbeda pastinya. Tapi kurang lebih itu ya. Jadi kita punya 3 pemenang dengan jumlah poin tertingginya. Pertama ada Anggau atau Anggawe atau Anggau dengan perolehan poin 4.534 gitu. Yang kedua ada Tir 10 dengan perolehan poin 4.246, dan terakhir ada Nero dengan perolehan poin 3.816 gitu. Nah ini teman-teman yang dapat poin tertinggi, yaitu dengan jawaban terbenar dan tercepat, jadi benar dan cepat gitu ya, yang nantinya bakal kita kalkulasiin di akhir minggu buat jadi programmer of the week. Tapi sayangnya buat yang pertama ini, karena kita tadi ada trouble sedikit, belum kita masukin poinnya teman-teman. Nanti mungkin sekarang malam atau besok kita bakal share lagi gimana pengganti untuk kuis minggu ininya, biar bisa lebih dari 20 orang, biar bisa semuanya ikutan juga. Oke. Jadi kita mungkin anggapnya sekarang tuh ini ya teh apa? Seru-seruan ya teh, ya nggak sih? Iya betul banget. Oke. Betul. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah ngerjain kuisnya. Boleh kita kasih sekali lagi. Ketik apa ya? Ketik keren di kolom komentar teman-teman. Boleh nggak ketik keren di kolom komentar? Ketik Sigma. Oke deh. Ketik Sigma di kolom komentar teman-teman. Oke. Ini keren tuh. Kayak gue kayak streamer coy. Gue kayak streamer. Anjir. Oke. Iya benar. Absen dulu. Belum berarti di akhir. Oke. Oke, kita menyudahi sesi kuisnya ya teman-teman. Thank you banget juga tadi lah yang udah share screen. Oke, izin minum dulu ya teman-teman, lumayan haus juga nih. Oke, kita kayaknya sekarang udah ada di akhir atau di penghujung acara di pertemuan pertama ini. Dari mulai pertama tadi ya, kita udah mulai dari pengenalan, kita udah mulai dari kenalan juga lagi sama pematerinya buat pertama kali, Tadila gitu kan. Terima kasih juga Tadila. Juga udah mulai materi di week 0 selama kurang lebih 90 menit ini tadi ada atau lebih. Thanks juga buat teman-teman yang udah nyimak, yang udah ikutan praktek. Siap banget langsung pertama bang. Mungkin dari aku, wah ini walaupun proyeknya awalnya kecil-kecilan gitu kan, tapi melihat antusiasme dari teman-teman itu benar-benar ngucapin terima kasih, benar-benar ngerasa wah nggak bisa dideskripsikan lah pokoknya ya tadi lah ya. Benar-benar senang juga lah intinya. Iya gitu. Terus juga kita mengucapkan maaf juga gitu ya, dari kemarin mungkin banyak hal-hal yang harus di-troubleshooting bareng-bareng dulu gitu. Entah dari Google Meet yang diganti, entah dari Kahoot yang tiba-tiba ada sesuatu yang error gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ini juga jadi bentuk pembelajaran buat kita, biar kita belajar lagi buat ngatur eventnya, buat lebih nyaman juga teman-temannya. Semoga nanti di next kuisnya bisa lebih seru, bisa lebih adaptif juga ya. Oke, thank you. Mungkin dari sesi dokumentasi ya bakal ada dokumentasi buat di sosmed gitu. Nah, teman-teman, sebelum di dokumentasi, aku tuh pengen ngasih tahu nih, kalau kita sebenarnya di Instagram tuh ada bikin add yours. Nah, teman-teman boleh nih aku tulis kali. Bentar, nanti boleh ke salah satunya ya. Nah, nanti boleh ngecek di IG yang aku tulis di chat, yaitu IG aku sendiri @anbiafth_.
Di situ aku udah bikin SG Add Yours. Tahu kan Add Yours itu gimana? Jadi dia ada Add Yours, isinya tuh ya project porsinya gitu. Yang dimana teman-teman bisa ngambil screenshot dari project tadi, misalkan kalau ada, atau misalkan sekarang nih lagi mau sesi dokumentasi tuh dipoto gitu si laptopnya atau misalkan si HP-nya, terus jadiin SD, terus masukinnya tapi di Add Yours-nya gitu, di dalam Add Yours-nya nanti boleh tag kita gitu, tag aku, tag Dila dan yang lainnya juga gitu. Kenapa? Karena aku mau ngingetin juga nih teman-teman, sebenarnya yang penting dari essential coding itu ada banyak. Cuma menurut aku sendiri, yang pertama itu niat teman-teman. Teman-teman kalau ada niat, mau bahasanya nanti udah ke Java, yang udah object oriented banget, mau ke Kotlin, ke mobile, mau ke Flutter, ke mobile, atau mau ke Tailwind nantinya framework buat front end gitu kan, itu bakal mudah kalau ada niatnya. Yang kedua itu kegigihan gitu teman-teman. Mungkin tadi udah ngerasa aduh pusing gitu kan, ini sintaksnya nggak ngerti gitu, itu nggak apa-apa, itu wajar banget. Buat banget buat yang baru pertama ngoding itu baru belajar ngoding itu wajar banget, karena bakal ngerasain hal yang serupa gitu sama kita juga dulunya gitu. Kita dulunya ngeliat sintaks Python pun masih bingung gitu kan, cuman nggak apa-apa, teman-teman bisa ngeliat lagi reviewnya di record di YouTube, bisa juga tanya-tanya di Discord buat troubleshoot yang nggak ngerti di mana gitu. Cuman tetap harus punya kegigihan yang tinggi gitu. Kalau teman-teman udah punya niat dan kegigihan, teman-teman tinggal konsisten buat terus belajar gitu. Tapi saat konsistennya itu udah mulai redup, nah teman-teman harapannya di Discord inilah atau di komunitas mungkin bisa dibilang itu bisa sharing gitu. Dan mungkin yang terakhir nih, yang kata aku lumayan esensial, yaitu apa? Yaitu flexing teman-teman. Ya kita tuh sebagai programmer tuh harus flexing teman-teman, harus nyombong lah gitu, nyombong. Biar apa sih nyombong? Ya biar ada motivasi juga tuh, biar mempertanggungjawabkan hal yang kita sombongin gitu. Jangan kayak kita nih bikin SG, misalkan bikin web sendiri gitu, ternyata webnya dari AI gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ada pertanggungjawaban ya, jadi semoga bisa mempertanggungjawabkan juga, biar kalian tuh kayak wah keren banget nih si ini atau tadi lo nih bisa ngoding asik gitu kan. Ada gitu nggak sih Teh harusnya? Iya betul. Iya, kita jangan kayak malu-malu lah, kita programmer jangan malu-malu, malah kita harus bangga gitu, kita tuh bisa ngoding teman-teman. Makanya hal yang terpenting itu di akhir adalah flexing ya, kita harus flexing gitu. Nah, flexingnya tuh bisa di Add Yours yang tadi teman-teman, jadi kalian bisa bikin SG, tapi kita biar bareng-bareng nih SG-nya tuh di Add Yours-nya gitu. Nanti bisa ke Instagram aku dulu, dan aku kebetulan udah bikin SG-nya, nanti kalian bisa klik Add Yours-nya gitu ya, oke? Kalau gitu kita langsung ke sesi dokumentasi nih teman-teman. Boleh semuanya sebelum di absen kita on cam dulu dong teman-teman, biar enak di dokumentasiinnya. Oke, thank you Rosa. Ada Rosa, ada Noval. Siapa lagi on cam? Wah, aduh banyak juga. Ada Nabil. Siapa tuh? Muhammad apa tuh? Ada Bang Teguh. Wah, yang belum on cam boleh on cam dulu teman-teman. Sebentar aja kok. Yang dokumentasinya paling juga 2-3 menit atau nggak bakal 2-3 menit juga sih, biar ganteng-ganteng cantik-cantiknya kelihatan gitu. Oke, boleh lagi semuanya. Oke, next, sip. Oke, kayaknya udah boleh mulai didokumentasiin. Nabil atau Tadila, silakan. Oke. Dia bebas dulu ya teman-teman. Gaya formal dulu. Senyum dulu dong, Nabil tolong dokumentasiin juga ya, tadi aku nggak bisa gini sambil gini. Oke. Nabil boleh sambil on mic biar ketahuan udah di jepretnya. Dari aku dulu mungkin. 1, 2, 3. Diam guys. Oke. Sekarang boleh Oke. Bang Nabil tolong ya. Sama Nabil. Oh ini kita gaya phrase kita gaya T gitu, gaya tosi teman-teman, boleh nggak kayak T gini semuanya? Tangannya bisa nggak dibikin kayak gini teman-teman? Oke. Boleh Nabil didokumentasiin? Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Terakhir gaya bebas. Sekarang Bebas. gimana? Gaya bebas. Boleh Bil dihitung? 1, 2, 3. Oke. Thank you semua. Oke, itu ya paling yang udah kita lakuin dari dokumentasi. Mau ngucapin dulu makasih juga buat teman-teman. Kita tutup dulu dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, teman-teman, thank you. Boleh dong Alhamdulillah yang ada yang masih ada di sini kita absen dulu sebelum keluar. Absen yuk, absen. Ayo Bisa aja absen. nih. Tolong di absen Ada lagi. siapa tuh? Aku bang, aku Boleh, bang. boleh. Apa itu Bang? Oh, ada Nabil. Siapa lagi? Nggak ada lagi. Bang, aku bang. Aku bang. Aku, Siapa? Ada Rez, ada Farisa Hilmi, aku bang, ada aku. Isti Bang, Nadira. aku Siapa bang. tuh? Masa Rosa, tidak ada Rosa. terabsen? Bang, Ah, aku ada bocil Rosa. replay. Ada Fatir, bocor replay ya. Nanti boleh jangan nonton replay ya. Ada Asep, ada Dani. Sebut Bang, aku nama nontonnya sambil makan. ketik emot sambil ketik apa ya? Sambil ketik aku programmer, coba sebut nama sambil ketik aku programmer, teman-teman. Aku Sigma. Aku manusia. Langga Google, ada Asep Rohmat, ada Gu. Terus apa lagi? Ada Dani, ada Farisa Hilmi, ada Isya Nadira. Siapa gitu? Aku programmer Sigma. Oke, kayaknya udah ya. Oh, ada Robi, ada Isya Nadira, ada Rifki Indrawan, Wildan Fadila, siapa tuh? Siapa Nurul Afifah, Rizky Maulana, Noval Maulana, oh Maulana semua, Rosa Awalia, Rexzi, Muhammad Fasya, Fatir Radiansyah, sama Wildan Fadila, sama Handi Satu lagi bang, Adriski. satu lagi bang, saya bang. Capek. Oke. Tag for Tejo, siap. Oke. Thank you ya teman-teman yang udah join, yang udah nyemperin waktunya. See you in the next meet Saturday, Sabtu ini. Aku sendiri pribadi ngucapin makasih juga sekali lagi. Thank you. Selamat malam dan selamat beristirahat teman-teman. Thank you. Dadah. Dadah. Dadah Gus Dadah. ya. Thank you. Dadah. Boleh keluar ya teman-teman. I'm leaving. Papoy, everyone. Dadah Rosa.